Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat rate system ya di ARMBian STB. Jadi nanti kita akan membuat sebuah sistem rate di ARMBian STB B860H dengan menggunakan software Cockpit. Jadi kita nanti install Cockpit. Setelah itu kita akan konfigurasi untuk membuat rate di ARMBian kita. Baiklah, untuk menginstal Cockpit komennya seperti ini ya. Jadi apt install Cockpit. Nah, kemudian yang penting adalah Cockpit Storage ya. Sedangkan Cockpit Network Manager dan Cockpit Package Kit ini opsional. Tapi saya install semua. Enter. Dan saya sudah menginstalnya. Jadi saya akan langsung masuk saja ya. Untuk diketahui, untuk masuk ke Cockpit kita menggunakan user selain root ya. Saya coba itu. Kalau root tidak bisa, maka di ARMBian dipastikan mempunyai user selain root ya. Oke, langsung saja saya akses. Ketikkan IP address dari server kita, kemudian portnya adalah 9090. Dan enter. Oke, seperti ini kita klik advance, kita proses to unsave ya. Oke. Nah, masukkan username dari ARMBian kita, ARMBian server kita, selain root ya. Oke, kita login. Nah, oke, kemudian kita turn on administrative access. Kita masukkan passwordnya lagi, authenticate. Oke. Nah, sudah. Nah, di sini banyak menu ya, ini overview-nya. Nah, jadi Cockpit ini banyak fungsi sebenarnya ya. Di sini kita bisa lihat overview, system information, configuration, kemudian ada storage. Nah, ini nanti untuk kita membuat rate ya. Ada networking. Oke, ada account, service, navigator. Navigator ini tidak include ya. Ini saya install menggunakan Debian. Tapi nanti ini bisa, kalau rekan-rekan menggunakan CasaOS ya pakai CasaOS saja, udah simple seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada CasaOS bisa menggunakan navigator. Oke, dia lagi loading ya, sebentar. Kemudian di sini ada application yang terinstall di Cockpit ya. Ada dua, networking dan storage, kemudian software update. Nah, ini kita bisa menginstal update dari sini ya, untuk ARMBian kita. Kemudian ada terminal. Nah, kita bisa mengakses ARMBian kita menggunakan terminal yang ada di Cockpit. Oke, kita lihat di navigator. Nah, ini sama ya, kita semacam file manager ya, seperti itu, seperti di CasaOS. Jadi nanti saya bisa melihat isinya dan kita bisa upload juga seperti itu ya, sama seperti di CasaOS. Ini opsional ya. Ini saya download file Debian-nya. Tapi kalau sudah ada CasaOS ini nggak perlu ya. Langsung saja ke storage. Oke. Nah, di sini saya nanti akan membuat RAID 1 ya dengan 2 buah flash disk. Karena kalau cuma 2 buah flash disk hanya bisa RAID 0 dan RAID 1 ya. Nah, ini ada 2. Kingston Data Traveler 16 GB ya. SDA dan SDB, ini ada 2. Oke, nah di sini kita klik di sini, kita bisa create RAID device ya. Oke, jadi kalau di sini saya cek dulu LSBLK, ada 2 ya, SDA dan SDB. Nah, saya akan membuat RAID di sini, klik di sini, kemudian create RAID device. Nah, di sini belum terdeteksi karena ini hitam mon, makanya di sini
kita initialize dulu ya. Oke. Dev SDA kita initialize dulu. Ini aja, ini sebentar. Kita coba create. Nah, di sini create partition, kemudian kita pilih yang MBR, kemudian kita initialize ya. Kita di initialize dulu. Oke. Kemudian satunya yang SDB. SDB juga kita initialize. Create partition table, kita pilih yang MBR saja, kemudian klik initialize. Tunggu sampai selesai. Oke, lah ini sudah free space ya. Kalau kita lihat di sini, kita ulangi, create RAID device. Saya akan membuat RAID 1 saja ya. Kalau cuma 2 flash disk hanya RAID 0 dan RAID 1 ya. RAID 1 mirror, ini contoh saja ya. Saya namakan RAID 1 gitu aja. Kemudian kita pilih kedua flash disk tadi, SDA dan SDB, kemudian kita klik create. Tunggu sampai selesai. Oke. Kalau ini sedang proses ya, sedang sinkronis biasanya seperti itu nanti. Oh, kita format dulu ya. Langkah selanjutnya kita format dulu ya. Oke, ini kita pilih. Oh, belum bisa. Bitmapnya belum bisa, berarti kita format dulu. Kita namakan HDD RAID gitu aja. Kemudian tipenya bisa NTFS, VFAT atau XT4 ya. Saya pilih mungkin XT4 saja ya, karena Linux ya. Mount point-nya saya buat RAID gitu aja sih, nggak masalah ya. RAID atau RAID 1 juga nggak masalah ya. Nah, biarin RAID itu aja ya. Kemudian kita klik format. Nah, kita sedang proses format. Jadi dari kedua flash disk tadi menjadi RAID 1 atau mirror ya. Masing-masing sekitar 16 GB. Jadi nanti terbacanya 16 GB karena mirroring ya. Seperti itu. Kita tunggu sampai selesai untuk proses formatnya. Lah ini sudah. Nah, di sini ada synchronize RAID device RAID 1. Ya, kenyataannya mungkin nanti ini kan 1 jam. Tapi biasanya cuman sekitar 30 menitan ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai synchronize RAID ini selesai. Oke. Jadi nanti kita setelah itu sudah berhasil membuat sebuah RAID ya, sistem RAID dari flash disk tadi, dua flash disk tadi menjadi RAID 1. Nah, kita bisa membuat selain RAID 1 bisa RAID 4, RAID 5, RAID 6 dan RAID 10 ya. Nah, kalau RAID 5 ini kan biasanya lebih dari minimal 3 ya, seperti itu. Tapi karena saya cuma 2 flash disk, saya menggunakan RAID 1 atau mirror. Oke, kita tunggu sampai proses untuk sinkronisnya ini selesai ya. Oke, sekitar ya 30 menitan. Saya hapus dulu, nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan. Baiklah, sudah selesai ya nampaknya untuk sinkronisnya. Jadi ini sudah kita berhasil membuat RAID 1 menggunakan 2 buah flash disk ya, dengan kapasitas yang sama tentunya 1616, dan kita bisa mengeceknya di navigator. Tadi kita mount ke RAID ya. Oh, ini dia. Oke, kita bisa, ini contoh saja, kita upload sebuah file. Oke, ini aja contohnya.
Oke, sebentar. Oke. Nah, kita sudah, ini contoh saja ya, upload atau kita membuat sebuah directory baru. Seperti itu. Kalau menggunakan CasaOS juga bisa ya, tentunya. Nah, ini saya tambahkan di folder directory read seperti itu. Nah, kita sudah berhasil membuat RAID 1. Oke. Nah, di sini RAID 1. Oke, jadi coba kita ini sebagai percobaan saya lepas salah satu hard disk ya. Flash disk maksud saya ya. Oke, nanti apakah datanya masih ada, dan tentunya nanti ada notifikasi di sini ya. Saya lepas dulu satu. Nah, di sini the RAID is degraded state. Satu disk is missing. One disk is missing ya. Tapi datanya tetap ada ya, karena tadi kita buat istilahnya mirror ya. Oke. Data masih aman ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya. Oke, ini anggap saja di flash disknya rusak lah. Kita bisa menambahkan flash disk lain ya, atau disk lain tentunya dengan partisi yang dengan kapasitas yang sama, kemudian tinggal di checklist, kemudian di add. Nah, nanti akan sinkronis lagi. Itu jika salah satu disk atau flash disk tadi rusak. Nah, dalam hal ini saya contohkan, saya lepas ya, kemudian nanti akan saya tancapkan kembali. Kalau kasusnya terlepas dan ditancapkan kembali agak beda ya, dia tidak bisa langsung di add ya, seperti itu. Coba saya tancapkan lagi. Oke, tidak terjadi apa-apa di sini. Oke, coba kita lihat di storage. Oke. Oke. Nah, di sini statusnya tidak sinkronis ya, berarti ini tadi yang saya lepas tadi yang SDB 1 ya. Nah, kita tidak bisa menambahkannya dan tidak bisa ini tidak bisa ya kita istilahnya delete ya. Kalau kita lihat dari sini ls dlk SDB SDA ya, SDA itu sudah masuk ke RAID tapi SDB-nya tidak ya, seperti itu. Nah, kalau kasus seperti ini, nah, kalau di reboot tetap tidak bisa sinkronis ya. Saya praktekkan tidak bisa, kita menggunakan, nah ini ya, web. Tadi yang saya lepas adalah SDB, makanya sini saya pakai SDB. Web fs spasi -a dev SDB. Saya enter. Oke, nah di sini dia kita cek. Oke, sudah terlepas di sini ya. Sudah hilang. Sebentar. Oke, kita cek. Masih missing. Nah, di sini sudah hilang kan SDB, kita tinggal plus atau add di sini lah, kita add kembali SDB-nya. Kemudian kita klik add. Nah, otomatis dia akan sinkronis ya, atau akan recovery. Oke. Oke. Status SDB 1 dia akan recovery. Ya, sama ya, sekitar ini 20 sampai 30 menit. Nah, nanti setelah selesai, nanti otomatis ini akan normal kembali ya, status dari the RAID array is degraded ini akan kembali normal. Seperti itu ya. Dan tentunya kita bisa menggunakan kembali untuk mirroring. Oke rekan-rekan, mungkin demikian ya. Kalau nunggu ini sampai selesai mungkin agak lama karena dia akan sinkronis ya. Jadi SDB yang saya lepas tadi.
saya tanyakan kembali ya, caranya seperti itu tadi agar bisa di add lagi ya. Tapi beda kalau ini rusak, kita ganti yang baru dengan flash disk lain ya, kita bisa langsung menambahkannya ya, seperti itu. Tapi tentunya kalau belum kita istilahnya initialize, kita initialize dulu ya, seperti tadi ya langkahnya. Initialize, kemudian baru kita bisa menambahkannya pada read system. Oke rekan-rekan, demikian cara untuk membuat RAID di ARMBian STB. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi kita menggunakan software cockpit dan kita bisa berhasil membuat RAID system di ARMBian STB. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.